Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di Masjid Al-Furqan atau juga melalui Zoom di berbagai daerah di Nusantara dan di luar Nusantara. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi sebab lancarnya segala urusan, sehat lahir batin, rezeki berlimpah cukup untuk bekal ibadah. Segala program yang sedang kita rencanakan Allah lancarkan, Allah mudahkan dengan rahmat berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mengkaji bahan yang telah kami siapkan, kita berdoa dahulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama doa yang kita mohonkan kepada Allah bagi hamba-hamba Allah yang sedang sakit, yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Kita berdoa kepada Allah, dan yang akan melaksanakan operasi pada hari besok, ya, Profesor Agus Taufik, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga saudara-saudara yang sedang sakit, silahkan disebutkan dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan doa kita menjadi sebab jalan untuk sembuh sehatnya yang sedang sakit. Mungkin anak kita, orang tua kita, kolega kita, kawan kita, sahabat kita, jamaah kita, yang mungkin kita tidak tahu padahal sedang sakit. Hanya kepada Allah lah kita bermohon. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian doa yang kedua, doa yang juga mohon kelancaran. Ada yang akan jadi calon PNS, nah gitu ya, berdoa kepada Allah. Atau ada yang mau nikah katanya gitu, ada yang mencari jodoh, macam-macam ini orang minta kepada kita. Mohon katanya doa ini supaya cepat punya jodoh. Artinya ya semuanya berdoa. Yang sedang kuliah ya sulit berpikir, nah ngaji insya Allah lancar berpikir dan melahirkan karya-karya pikir kita. Mari kita bermohon untuk kelancaran segala urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema yang kita kaji 45 menit ke depan insyaallah kita akan mengkaji tema yang sudah diketahui melalui kiriman pada player, yaitu kajian surah At-Talaq ayat 3. Jadi surat At-Talaq atau At-Talaq ayat 3 meneroka, wah ini judulnya indah ini, meneroka hakikat kesuksesan hidup dalam mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan hakiki. Ini kata meneroka itu jarang dipakai. Pasti ada penasaran, ya tinggal lihat di kamus ya. Ini kita manfaatkan kata-kata yang jarang kita dengar. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi bagi kita semuanya. Mari kita lihat ayat 3, kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membacanya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Dan menganugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, ini arti dari ayat yang kita baca. Kemudian kita juga melihat interpretasi para mufasir. Kita lihat dari para mufasir. Yang pertama ini adalah dari Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa ketika seseorang mengalami kesulitan dan ia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar dari masalah tersebut dengan cara yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak terbatas pada cara-cara manusia dalam menyelesaikan masalah. Dia dapat memberi solusi dengan cara yang luar biasa melalui pintu rezeki atau kesempatan yang tidak terduga. Nah, ini ungkapan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi menjelaskan bahwa ketika seseorang mengalami kesulitan, ini kan orang selalu ada sulit. Ada sulit, ada gampang, ada senyum, ada tidak senyum, ada hujan, ada apa? Ada tidak hujan ya, ada duduk, ada berdiri, ada malam, ada siang, biasa itu. Nah, ketika ketemu dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya sesulit apapun ya, dan ia bertakwa kepada Allah, jadi sulit kemudian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar dari masalah tersebut dengan cara yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Jadi takwa ini penting. Makanya setiap ada kegiatan ittaqullah, nah gitu ya. Kalau hari Jumat kan itu
Khatib mengucapkan ittaqullah. Nah, jamaahnya sambil bersandar, kemudian ngantuk-ngantuk sedikit. Nah, kadang-kala karena hari Jumat itu kan hari yang apalagi panas gitu ya, atau dingin gitu ya. Kemudian khatib berkhutbah, kata khatib ittaqullah, mari kita bertakwa kepada Allah. Dijawab dengan kerek, dijawab dengan mengantuk, harusnya dijawab dengan insya Allah, dalam hati insya Allah. Nah, jadi mohon kepada Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Al-Qurtubi dalam tafsir yang kedua juga menyebutkan bahwa jalan keluar ini merujuk pada beragam cara yang dapat membantu seseorang untuk keluar dari kesulitan, baik melalui bantuan orang lain, perbaikan dalam kondisi ekonomi, atau bahkan melalui keputusan yang membawa kebaikan yang tidak terduga. Kuncinya apa tadi? Takwa ya. Takwa itu taat, tunduk, patuh, hati-hati, itu takwa itu. Kalau sedang ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, hati-hati dalam memberikan keputusan dari pertimbangan itu. Ketaatan dikedepankan, kemudian ketulusan diungkapkan dan dirasakan, sehingga ketakwaan dapat menjadi peluang untuk terbukanya segala urusan-urusan. Hadirin wal hadirat yang selanjutnya kita lihat ya, At-Tabari. Nah, ini tafsir yang ketiga. At-Tabari menyatakan bahwa rizki yang diberikan Allah kepada hambanya bisa datang dari arah yang tidak pernah mereka duga sebelumnya, baik dalam bentuk materi, kesempatan, atau solusi yang muncul secara mendadak. Allah akan memberikan jalan keluar dengan memberikan rizki, baik itu dalam bentuk harta, pekerjaan, atau bantuan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Mungkin kita pernah juga itu mendapatkan rezeki, kok ini tiba-tiba ada rezeki ya? Bertanya dari mana nih? Kemudian panjang lebar ngobrol, Bapak kan pernah itu dan ini dia diucapkan segala macam. Saya tidak menduga ada seperti ini karena buah dari ketakwaan gitu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat surat At-Talaq ayat 3 mengajarkan bahwa kesuksesan hidup dan kebahagiaan hakiki dapat dicapai melalui takwa kepada Allah. Takwa bukan hanya menjauhkan diri dari larangannya, tetapi juga menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan penyerahan diri kepadanya, baik dalam menghadapi kesulitan maupun kelimpahan. Kan biasanya orang kalau sedang sulit baru menjerit-jerit. Kalau sedang tidak ada kesulitan, dia tak ingat kepada Allah. Orang takwa tidak begitu. Sedang kesulitan, sedang kelimpahan, tetap ketaatan jadi nomor wahid, kata orang pesantren. Number one, kata orang Inggris ya. Nomor hiji, cek orang Sunda gitu. Ayat ini mencandrakan bahwa ketika seseorang menjaga takwa, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan serta rizki dan kemudahan yang tidak terduga. Inilah bentuk kebahagiaan dan keselamatan sejati yang tidak bergantung pada keadaan duniawi semata, melainkan pada pertolongan dan rahmat Allah yang tak terbatas. Dengan demikian, kebahagiaan dan keselamatan hakiki adalah hasil dari hubungan yang baik dengan Allah yang terwujud dalam kesuksesan hidup yang penuh kedamaian dan keberkahan. Ini luar biasa ya, kebahagiaan dan keselamatan. Orang itu selalu ingin bahagia. Jadi apapun jabatan yang diduduki, jadi apapun dimanapun dia berada, yang dicari itu bahagia. Tapi jangan hanya bahagia saja, bahagia dan selamat. Misalnya dapat rezeki, bahagia, selamat ya. Artinya tidak berhubungan dengan hal-hal yang dapat menghalangi kebahagiaan karena tidak ada keselamatan.
dua hal yang selalu menjadi keinginan setiap insan dalam menempuh kehidupan ini. Yang sedang kuliah mungkin ya, dia jadi doktor, bahagia, tapi harus selamat. Artinya tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang dapat menggugurkan kedoktoran itu, kemagisteran itu, atau kesarjanaan itu. Kenapa? Karena bahagia dan karena keselamatan dengan penuh kejujuran dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat nilai-nilai pendidikan. Ini menjadi salah satu gambaran informasi takwa dalam mencapai kesuksesan. Nilai pendidikan, takwa kepada Allah adalah pondasi utama dalam meraih kebahagiaan dan keselamatan sejati. Tuh, takwa kuncinya. Dalam konteks pendidikan, ini mengajarkan pentingnya pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai moral yang luhur seperti ketaatan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab terhadap Allah dan sesama. Takwa mengarahkan individu untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar dan adil. Aplikasi dalam pendidikan mengajarkan peserta didik untuk hidup dengan integritas, kejujuran, rasa tanggung jawab terhadap Allah, dirinya sendiri dan sesama, yang pada akhirnya akan mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup mereka. Maka banggalah jadi guru ya. Kalau banggalah jadi penceramah, banggalah jadi pimpinan di mana selalu menanamkan ketakwaan, menanamkan ketaatan, menanamkan kejujuran. Subhanallah. Guru berhadapan dengan siswa 40 orang, begitu sampai dan menyampaikan yang sudah disiapkan, diawali dengan bicara tentang nilai ketakwaan. Tanya anak-anak kita, sudah pada sholat belum? Masya Allah. Walaupun nanyanya jam 8 siang ya, tapi pertanyaan itu tetap akan menjadi ucapan yang terngiang, yang terdengar dari guru yang dicintainya. Karena guru itu pada umumnya dicintai. Makanya jadilah guru yang menjadi idola para siswanya. Jadilah para penceramah yang idola para pendengarnya. Bukan marah-marah, bukan membentak-bentak. Nah, inilah hal yang tidak ada dalam konsep Islam. Membentak orang yang bersalah ataupun tidak bersalah. Ucapkan dengan ucapan yang santun supaya semuanya tidak tersakiti. Termasuk anak-anak nih, mahasiswa. Kalau minta tambahan dana itu, dana ya, minta tambahan dana, tambahan bekal itu jangan melotot ke orang tua itu. Senyum dengan bahasa yang santun. Sebelumnya berdoa semoga orang tua memiliki rezeki untuk melaksanakan dan menyampaikan dan memberikan kebutuhan anaknya ini. Suka gitu enggak mahasiswa? Kalau minta ke orang tua, kita berdoa dulu, ya Allah rezekinya di orang tua dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya yang kedua hadirin jamaah yang berbahagia, kesabaran dalam menghadapi ujian. Nilai pendidikan ayat ini mengingatkan kita bahwa setelah kesulitan Allah akan memberi jalan keluar. Nah, ini dalam pendidikan ini mengajarkan pentingnya kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi tantangan hidup. Peserta didik perlu dibimbing untuk tidak mudah menyerah, tetapi sebaliknya belajar untuk bertahan dan mencari solusi ketika menghadapi kesulitan. Aplikasi dalam pendidikan mengajarkan kepada peserta didik untuk menghadapi kegagalan atau kesulitan dengan sikap sabar, berusaha keras, dan selalu mencari solusi dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar yang lebih baik. Sering kita yang membacakan surah Al-Fatihah.
ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan sedang minta pertolongan, hanya kepadamu-lah ya Allah kami meminta pertolongan tuh. Nah, di saat itu kebutuhan solusi itu yang harus dimohonkan kepada Allah untuk tetap menjadi solusi jalan keluar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, takwa dan rezeki. Nah, ini nilai pendidikan ayat ini menekankan bahwa Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi mereka yang bertakwa. Dalam pendidikan ini mengajarkan nilai kepercayaan dan ketergantungan kepada Allah dalam segala urusan, sekaligus berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan kehidupan. Aplikasi dalam pendidikan mengajarkan peserta didik untuk memahami bahwa rizki dan kemudahan hidup bukan hanya bergantung pada usaha semata, tetapi juga pada keberkahan yang datang dengan menjaga hubungan baik dengan Allah. Hal ini mengajarkan kepada peserta didik pentingnya memiliki iman dan keyakinan dalam mencapai tujuan hidup dengan tetap berusaha dan berdoa. Sekarang kan musim itu ya, musim ujian, atau hampir sedang ujian, atau akan ujian, atau hidup ini memang selalu ujian gitu ya. Maka ketika kita berhadapan dengan anak didik, ketika anak didik memiliki satu hal permasalahan, maka mereka didorong untuk ya tetap dalam kesabaran, dalam penguatan iman dan keyakinan, supaya tetap menjadi hal yang muncul dari pribadi pendidik yang menjadi ya tugas kita menghantarkan mereka berusaha dan berdoa. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, nah ini landasan teoritis. Kita lihat landasan teoritisnya. Secara etimologi, hakikat berasal dari bahasa Arab hakko, yang artinya adalah tetap. Secara harfiah hakiko artinya inti sesuatu, puncak atau sumber dari sesuatu. Hakikat, sumber, puncak, atau juga ya inti sesuatu. Intinya apa? Adapun kesuksesan secara umum yaitu capaian atau wujud nyata dari harapan, keinginan dan cita-cita, bukan karena bergelimang harta, kekuasaan, memiliki segalanya dan menghalalkan segala cara. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan demikian meneroka hakikat kesuksesan hidup adalah perjalanan merintis kenyataan atau pencapaian seseorang untuk meraih apa dicita-citakan dengan mendapat keriduan dari Allah serta limpahan nikmat yang Allah berikan di dunia dan memperoleh balasan pahala yang terbaik di akhirat karena ketaatan, kepatuhan dan amal saleh yang mendatangkan ampunan dan rahmat Allah kepada hambanya yang beriman, bertakwa dan bertawakal dalam mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan yang hakiki. Nah, di sini ada kata-kata kunci: 1 beriman, 2 bertakwa, 3 bertawakal. Ini kata kunci yang tidak boleh lepas pada jiwa kita masing-masing kalau kita ingin selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Halo, apa 1 tadi? Beriman, 2 bertakwa, 3 bertawakal. Ulangi, 1 apa? Beriman, 2 bertakwa, 3 bertawakal. Sekarang hafal, nanti selesai pengajian lupa lagi biasanya. Biasanya gitu ya. Insya Allah ya, insya Allah hafal, tapi bukan hafal, dilaksanakan, bukan hafal, diamalkan, diwujudkan. Masya Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah,
Demikian Allah berfirman dalam kalamnya agar manusia senantiasa bersyukur atas apa yang diperoleh serta mengingat Allah agar turun ketenangan dan kesuksesan dalam ketaatan ya, ataupun ketenangan dan kesuksesan ya dalam ketaatan dan mahabbah kepadanya. Mari kita baca pelan-pelan ayatnya, mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Ulangi. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Maka ingatlah kepadaku, ini kata Allah, aku pun akan ingat kepadamu. Kalau kita ingin diingat, disayangi, dirahmati Allah, ingatlah kepada Allah. Ingat itu apa? Bahasa Arabnya zikir. Zikir itu ingat. Ingat, sadar ya, itu dalam mendekatkan diri kepada Allah. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu inkar kepadaku. Mungkin mendapatkan kesuksesan, pelajar sukses, ujian nilainya bagus-bagus ya. Begitu semester keduanya lebih bagus lagi. Kenapa? Karena selalu berzikir kepada Allah dan juga bersyukur atas kesuksesan yang dialami. Bukan jadi kepongahan, bukan menjadi ketakaburan. Sukses dalam apapun ya, semuanya mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin berkah apa kenikmatan yang diperolehnya itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, adapun banyaknya harta dan rezeki berlimpah, jangan jadikan itu patokan kesuksesan, karena Allah sudah menetapkan rezeki bagi makhluknya tidak akan tertukar. Jadi adapun banyaknya harta, kan orang sekarang mencari harta kemana-mana sambil mengambil harta orang dengan ya apa sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Takut ketahuan. Makanya kalau orang yang mengambil harta dengan tidak tidak mau ketahuan, ini harus hati-hati. Ini pekerjaan apa? Tidak vulgar terbuka. Tahu-tahu banyak hartanya. Hati-hati, nanti harus dikembalikan kepada yang haknya, karena mengambil hak orang lain. Jadi adapun banyaknya harta dan rezeki berlimpah, jangan jadikan itu patokan kesuksesan, karena Allah sudah menetapkan rezeki bagi makhluknya tidak akan tertukar. Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Di harta tidak akan tertukar. Makanya yang dagang berjejer, dagangannya sama ya bentuknya, tapi semuanya ada rezekinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir ya menjelaskan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa dialah yang menjamin rezeki makhluknya, termasuk semua hewan yang melata di bumi, baik yang kecil, yang besarnya, yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Masya Allah. Dia pun mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya.
Dengan kata lain, Allah mengetahui sampai di mana perjalanannya di bumi dan kemanakah tempat kembalinya, yakni sarangnya. Inilah yang dimaksud dengan tempat penyimpanannya. Dan itu ya, yang namanya rizki yang datang dari Allah itu caranya beraneka ragam. Kita melihat ada orang yang dicaci maki itu, dimarah-marahi, dikata-katakan yang kurang bagus, Masya Allah. Setelah itu banyak yang menyayangi, banyak yang mencintai, banyak yang Masya Allah. Makanya kalau dicaci maki orang, sabar. Dimarahi oleh orang lain, sabar. Jangan di situ melotot, sini melotot lagi, jangan. Kalau ada orang yang melotot, kita meletet gitu ya. Artinya tidak membuka mata lebar-lebar. Orang lain berkata kasar-kasar, kita mah santun-santun. Ini sedang menunggu ini apa hikmah di balik ini. Ternyata semua yang menyakitkan ada hikmahnya. Semua yang menyenangkan ada hikmahnya. Jangan khawatir, Allah memperhatikan hambanya dimanapun, dan tanamkan dalam jiwa kita bahwa kita selalu dipandang, ditatap, dilihat oleh Allah, sehingga akan melaksanakan sesuatu selalu merasa GR kepada Allah. Ketika akan berbohong kan ada Allah. Ketika sedang ujian nyontek melihat jawaban teman ke sebelah kiri kan ada Allah. Sebenarnya kalau keimanannya sudah kuat, dosen tidak usah mengawasi mahasiswanya yang ujian. Kenapa? Karena sudah diawasi oleh Allah. Tapi menanamkan merasa diawasi oleh Allah itu kan bukan pekerjaan yang enteng gitu. Perlu pembiasaan dan pembiasaan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun kunci kesuksesan dalam surat At-Talaq ayat 3 dijelaskan bahwa tawakal kepada Allah merupakan kunci utama dalam meraih kecukupan dan ketenangan hidup. Allah berjanji akan mencukupi segala kebutuhan hamba yang benar-benar bertawakal. Sejatinya tawakal bukan sekedar pasrah tanpa usaha, tetapi bentuk keyakinan penuh bahwa Allah yang mengatur rezeki dan jalan keluar dari setiap kesulitan serta kesuksesan yang dicita-citakan. Ketika seorang hamba menggantungkan sepenuhnya harapannya kepada Allah, maka dia akan memberikan solusi dan kecukupan dari arah yang tidak terduga. Allah akan membuka jalan keluar dari setiap permasalahan dan pemberian rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan semua impian akan jadi kenyataan. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, Rasul bersabda, man ahabba ayyakuna aqwan nasi falyatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kuat, nah ini. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kuat, maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Tawakal tadi yang diungkapkan di atas, apa itu tawakal. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam sabda Nabi ini, kekuatan sejati tidak diukur dari fisik yang kekar atau harta yang melimpah, tetapi dari keteguhan hati yang percaya penuh pada kehendak Sang Pencipta. Tawakal tidak berarti meninggalkan usaha, tetapi menampakkan keyakinan bahwa segala hasil adalah bagian dari rencana terbaik yang Allah tentukan. Ketergantungan yang sempurna kepadanya menjadikan seseorang kuat menghadapi segala ujian hidup, sebab ia tahu bahwa takdir Allah pasti mengandung hikmah yang agung. Untuk itu, siapa yang ingin meraih ketenangan dan kekuatan hakiki dalam menjalani hidup, hendaknya ia menjadikan tawakal sebagai pondasi utama. Ketika seseorang benar-benar meyakini bahwa semua takdir berada dalam genggaman Allah, hatinya akan terbebas dari kegelisahan dan jiwanya akan kokoh meski badai kehidupan menerpa, dan dia akan bahagia. Selalu tawakal.
Kalau Anda ujian misalnya ya, sudah menghafal, sudah mencatat, ya Allah sudah kusiapan untuk ujian, aku bertawakal kepadamu ya Allah untuk mendapatkan pertolongan ini. Nah gitu, insya Allah Allah memberikan jalan yang mudah bagi hamba yang bertawakal. Atau yang usaha, pagi-pagi sudah membuka tokonya ya, sudah membereskan barang-barangnya, berdoa kepada Allah, ya Allah saya sudah membukakan apa ini tempat saya mencari rezeki, dan saya bertawakal kepadamu ya Allah, insya Allah akan menemukan keberkahan dan kelancaran. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat bagian selanjutnya, cara memperoleh kesuksesan hidup dalam mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan hakiki seperti apa. Nah ini kan judul tadi ya, kita lihat seperti apa. Yang pertama, senantiasa berusaha dengan maksimal disertai doa dan tawakal. Wa allainsa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Tuh gitu, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Usahakan, perjuangkan, persiapkan semuanya dengan rencana yang matang, rencana yang kuat, rencana yang hebat, pasti akan diperoleh dengan usaha yang maksimal itu. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, senantiasa bersyukur agar Allah menambah nikmat yang berlimpah. Ini bayar Al-Qur'annya sudah hafal semuanya ini. Kita bareng baca, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Maka bersyukurlah. Syukur ya, bukan syukur. Awas, ada kata syukur, ada kata-kata syukur, beda makna dari dua kata itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, menghabiskan seluruh hidupnya untuk Allah, bukan untuk dunia. Nah ini, di sini hadis Rasul bersabda, manin qata'a ilallahi kafahullahu kullama unatin wa razaqahu min haitsu la yahtasib wa manin qata'a ilad dunya wa kalahu ilaiha. Barang siapa yang menghabiskan seluruh waktunya untuk Allah, maka Allah akan memberinya kecukupan dari semua biaya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang menghabiskan seluruh waktunya untuk dunia, maka Allah menjadikan dunia menguasai dirinya. Jadi segala-gala dunia, sebelum tidur dunia, sedang tidur mikir dunia, kersolat ingat kena dunia, orang lain baca Al-Fatihah mikir-mikir dunia. Ini orang-orang yang seperti ini nanti akan menjadikan, maka Allah menjadikan dunia menguasai dirinya. Bukan dikuasai dunia, dunia dikuasai sama kita, harusnya gitu ya. Jangan dunia menguasai kita. Gimana ini? Nah, gimana caranya? Tadi kuncinya adalah bersyukur dan menghabiskan seluruh hidup untuk Allah, bukan untuk dunia. Dunia hanya sekedarnya. Akhirat menjadi tujuan inti yang kita perjuangkan ya. Oke, selanjutnya hadirin wa hadiratullah, bertawakal kepada Allah. Kita baca bareng semua supaya Allah memberikan ketawakalan kepada kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra.
dan menganugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, memperbanyak istighfar. Nah, memperbanyak istighfar menghantarkan kesuksesan, ampunan dan keselamatan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Tuh, jadi mohon ampun itu diperintahkan. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi yang beristighfar. Gitu. Bagi siapa yang selalu beristighfar, ya, memohon ampun kepada Allah, maka selesai sholat sekurang-kurangnya 3 kali. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dengan suara yang lembut, jangan keras-keras supaya tidak kedengaran sama yang lain, hanya sedang berbisik kepada Allah. Baca istighfar. Bahkan di dalam sholat, ya, di sujud akhir itu ada juga itu yang dibaca di sujud akhir ketika sebelum salam. Apa itu? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sudah hafal? Ya, nggak usah hafal, baca aja waktunya nanti, ya. Dan di luar sholat, di dalam sholat, baca yang sudah dituntunkan dalam amal kita. Maka nanti orang-orang yang memohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ingat, Allah Maha Pengampun. Sebanyak dosa seperti buih di lautan, menunjukkan tidak bisa menghitungnya saking banyaknya dosa. Atau sebanyak pasir di lautan, pasir pun tidak bisa dihitung. Atau sebanyak rambut di kepala, sama itu juga tidak bisa dihitung. Sebanyak seperti itu, bila selalu memohon ampun kepada Allah, Allah Ghafur, Allah Maha Pengampun. Tapi jangan ngulang lagi. Kalau sudah bertaubat, ya, atas dosa, besok ngulang lagi, besok ngulang lagi, sudah ngulang taubat lagi. Kalau sebagian ulama, ya kalau bisa sudah, tapi kalau nggak bisa, ya terus bertaubat kepada Allah sampai hayat di kandung badan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasul bersabda, man aksaru minal istighfar ja'alallahu lahu man kulli hammin farajan wa man kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak bacaan istighfar, barang siapa yang memperbanyak bacaan istighfar, maka Allah akan mengadakan baginya dari setiap kesusahan pemecahannya, dan dari setiap kesempitan jalan keluar dari Allah memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Misalnya ada sakit gitu, istighfar aja perbanyak. Duh, saya sakit kaki sebelah, istighfar, ya Allah ampuni dosa ini sampai kaki sakit begini, ya Allah.
Engkau maha penyembuh, gitu. Jangan marah-marah ya kalau sakit itu. Awas, hati-hati kalau sakit marah. Yang di rumah dimarahi, suami marah sama istri ya, anak dimarahi, pembantu dimarahi, orang yang lewat dimarahi. Kenapa? Karena sedang sakit. Tidak akan menambah kesembuhan, tambah penyakit. Yang gitu mah harusnya apa? Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Halo? Gitu kan? Insya Allah ya. Sedikit-sedikit astagfirullah, astagfirullah, masya Allah, masya Allah, astagfirullah. Begitu ya. Ini hadis sangat populer. Barang siapa yang memperbanyak bacaan istighfar, bacaan istighfarnya banyak banget, nah gitu ya, maka Allah akan mengadakan baginya dari setiap kesusahan pemecahannya, dan dari setiap kesempitan jalan keluar dari Allah, memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat bagian selanjutnya. 6. Senantiasa beriman dan bertakwa. Oke, kita baca ayatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadnahum mimma kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Itu yang nomor 6. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kisah teladan. Wah, sudah sampai kisah teladan ini. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan. Oke, kita lihat kisah teladan dan kita simak, kita baca bareng-bareng. Halo, silakan untuk kisah teladan. Belum muncul nih. Nah, kisah teladan. Nah, kisah teladan kesuksesan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dilahirkan di Mekah dari keluarga yang cukup berada. Sebelum memeluk Islam, dia sudah memiliki keberhasilan dalam dunia bisnis dan perdagangan. Namun ketika ia mendengar ajaran Nabi Muhammad SAW, Abdurrahman merasa terpanggil untuk memeluk Islam, dan kehidupannya berubah secara radikal. Setelah memeluk Islam, Abdurrahman memutuskan untuk pindah ke Madinah untuk hidup bersama Nabi. Di sana ia menjadi salah satu orang terkaya dan terhormat dalam masyarakat. Tetapi kekayaannya tidak pernah mempengaruhi kesederhanaan dan ketaatannya pada agama. Salah satu ciri khas Abdurrahman bin Auf adalah kecakapannya dalam dunia bisnis. Sejak muda dia telah terlibat dalam perdagangan dan memiliki kecerdasan bisnis yang luar biasa. Setelah datang ke Madinah, keberhasilannya dalam dunia perdagangan semakin melonjak. Selanjutnya, salah satu contoh yang terkenal adalah ketika ia mendirikan hubungan bisnis dengan sahabatnya Sa'ad bin Ar-Rabi. Mereka berdua melakukan usaha bersama dan usaha tersebut menghasilkan keuntungan yang signifikan. Meskipun Abdurrahman bin Auf adalah seorang pengusaha sukses, kekayaannya tidak pernah menghalangi kebaikannya dan niatnya untuk beramal. Ia dikenal dengan dermawannya yang luar biasa. Ketika Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang menjadi khalifah ketiga, membutuhkan dana untuk kepentingan umum, Abdurrahman dengan cepat menawarkan bantuannya. Ia menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk membantu kebutuhan umat Islam. Selanjutnya hadirin, keberhasilan bisnis Abdurrahman bin Auf tidak pernah membuatnya melupakan kewajibannya dalam agama.
Ia adalah seorang yang taat pada ajaran Islam dan menjadikan segala aspek kehidupan sesuai dengan nilai-nilai agama. Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, ia hidup dengan sederhana dan tidak pernah terjerumus dalam kemewahan yang berlebihan. Abdurrahman bin Auf tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai pejuang yang berani. Ia aktif terlibat dalam banyak perang dan konflik yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ketika Nabi wafat, ia juga menjadi salah satu orang yang terlibat dalam pemilihan khalifah. Kisah hidup Abdurrahman bin Auf telah meninggalkan warisan yang tak ternilai. Dia adalah contoh yang luar biasa bagi pengusaha muslim modern ataupun bidang lainnya yang ditekuni karena kemampuannya untuk meraih kesuksesan dalam bisnis berdasarkan prinsip-prinsip agama. Nah, kisah tersebut bisa dibaca lagi, terutama para pembisnis muda ya. Jadilah Abdurrahman bin Auf menjadi bacaan yang menjadi bacaan terus dibaca bagi para pengusaha muda supaya mendapatkan kesuksesan seperti Abdullah yang kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian doa dari apa yang kita tampilkan, ini doanya cukup bagus nih, dan mungkin ada yang sudah biasa, ada yang belum biasa, ada yang belum pernah mendengar. Sekarang mari kita mendengar dan membaca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nah, ini doa yang artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, dan kesulitan yang Engkau kehendaki Engkau jadikan mudah. Hadis Ibnu Hibban. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sehat walafiat dan selalu dalam rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita doa akhir kajian, ada baiknya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang sudah terlibat. Masya Allah, sudah terlibat. Gimana itu terlibat? Membagi-bagikan PPT itu terlibat, ngajak orang itu terlibat, hadir itu terlibat. Masya Allah. Kepada semua yang sudah terlibat dalam kajian ini, semoga Allah memberikan keberkahan, keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Terus yang kedua juga terima kasih kepada Sivitas Akademika UPI yang telah memotori melalui ITC-nya ini, Dr. Abdullah yang kepala ITC-nya. Mudah-mudahan menjadi kegiatan keagamaan yang terus diberkahi dan istiqomah. Penting istiqomah dan berkah dalam kajian ini. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terima kasih kepada kawan-kawan ataupun juga di sini ada MDGB PTNBH UPI yang ketuanya Profesor Didi, yang sekretarisnya Profesor Aan, yang diteruskan oleh Profesor Ade Gapar, dan juga mudah-mudahan para guru besar yang hadir, yang tidak hadir, semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir sampai ke meja redaksi Profesor Ana, Profesor Edi Suresman, dan juga Ketua DKM Al-Furqon dan jajarannya selalu hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan Al-Furqon menjadi masjid yang membanggakan bagi semuanya. Terima kasih. Kemudian Profesor Sri Subekti hadir. Terima kasih. Profesor Usep Kuswari, Profesor Juju Masuna, Profesor Dedi Koswara, Profesor Neti Budiana, Profesor Cucu Yuniarsi, Profesor Uyu Wahyudin, Profesor Ahmad Bukhari, Profesor Didi Rohendi, Profesor Ade Subandi, Profesor Isah Cahyani, Profesor Dani Meriawan, Profesor Yaya Sudaryat, Profesor Isma Widiati, Profesor Rahmat. Ini yang sampai ke meja redaksi. Kalau enggak tersebut, mudah-mudahan semuanya tetap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga para dekan dan para wadek di UPI juga ikut hadir. Mudah-mudahan dengan hadirnya menjadi amalan yang menyempurnakan hidup hari ini dan ke depan. Kemudian juga terima kasih kepada para pembantu dekan ya. Dan di sini ada Dr. Pipit Petriani, Wadek Fakultas Kedokteran UPI juga hadir selalu, insya Allah menjadi keberkahan-keberkahan. Dan juga EPEB UPI nanti juga menjadi fakultas anik berkaitan dengan ekonomi ini. Pak Profesor Ade ya, ini jadi bacaan kalau bisa jadi bacaan mahasiswa di EPEB ini. Abdurrahman bin Auf ya, ke situ semuanya, masya Allah, supaya keberkahan dalam bisnis dan ekonominya. Kemudian juga dari DKM Baitul Amanah dari Lembang juga hadir, yang dimotori oleh Pak Usep Kuswari ya, Profesor Usep Kuswari, terima kasih. Kemudian Pak Dr. Kiai Ahmad Ali dari EPEBA ini juga bahasa Arab dengan para mahasiswa S1, S2 hadir. Mudah-mudahan selalu lancar dalam segala urusannya. Penasihat Al-Furqon juga di sini Profesor Junti Kaisan, dan kawan-kawan ya juga hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi keberkahan. Kemudian juga Ketua Prodi Pedagogik Dr. Epiana. Nah ini dengan para mahasiswa yang sedang kuliah, yang sudah lulus ngaji terus, masya Allah, supaya tetap pedagogik dan pedagogis menjadi kajian dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga terima kasih kepada Ketua atau pimpinan Prodi S2 S3 ini Administrasi Pendidikan Dr. Diding Nurdin. Halo Pak Doktor, hadir selalu dalam kajian ini dengan para mahasiswa S2, S3, insya Allah lancar segala urusan-urusannya bi'aunillah. Selanjutnya juga Kamda Purwakarta dan para mahasiswa juga hadir di sini. Kamda dari daerah mahasiswa dari Tasikmalaya ini Pak Dr. Anggi, dari Banten Pak Dr. Firman, dari Purwakarta Pak Dr. Hisni, dan dari Sumedang Pak Ibu Dr. Ani, dan Cibiru Dr. Jainuri. Nah ini para tokoh di Kamda yang selalu menggiring mahasiswanya untuk ngaji bersama-sama, insya Allah mendapatkan keberkahan. Kemudian juga mahasiswa PAI, SPAI, IPAI, nah, pimpinan Dr. Mulyana, bukan pimpinan mungkin dosennya ya. Dosen ngajak mahasiswa itu indah itu. Bukan daik-daiknya, ngajaknya no penting mah. Urusan daik mah urusan Gusti Allah gitu ya. No penting mah ngajak, masya Allah. Terima kasih Pak dosen telah membawa mahasiswanya untuk bersama-sama kajian ini. FKKP UPI, pensiunan UPI, masya Allah. Para pensiunan juga ngaji, memang sudah purna tugas seueur kegiatan ngaji, insya Allah berkah. Kemudian juga dosen dan mahasiswa kepelatihan PJKR, teknik bangunan, teknik otomotif, dan IPAI pimpinan yang sama tadi itu ya, yaitu Pak Dr. Abdullah itu yang diungkapkan tadi. Kemudian juga di sini ada Pak Ustadz Insinyur Riyadi Budiman, dosen Fakultas Untan dan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila Untan. Dan ini selalu beliau hadir. Mudah-mudahan dengan kehadirannya, dengan para mahasiswanya akan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustadz Riyadi. Kemudian mahasiswa S2 Pendidikan Bahasa Indonesia UPI. Nah juga saya lihat ini para mahasiswa S2, S3 ya dari Bahasa Indonesia, dari dosen-dosennya ada. Terima kasih. Semoga menjadi berkah selalu. Kemudian di sini juga ada Prof. Cewan, Ilmu Hukum UPI. Nah juga hadir, terima kasih. Kemudian Dr. Ayi dari Unimed juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian Profesor Dr. Hadi Supari Muslim, Dr. Andes MPD, Rektor Budi Sastra University Florida USA, Presiden KPTCN. Nah juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Ketua Bajnas Kabupaten Bandung Kiai Haji Yusuf Ali Tantowi, halo, dengan para pembayar zakat dan penerimanya selalu diajak untuk kajian ini, insya Allah berkah. Terima kasih. Kemudian juga
Sivitas Akademika Uninus, Wadir SPS Uninus Profesor Nana Herdiana selalu hadir. Kemudian Ketua Prodi Manajemen Dr. Hajah Deti dan dosen Dr. Haji Hendi, Dr. Marwan, dan juga alumni ada Dr. Teddy ini ya, Haji Teddy, Dr. Cucu dan Dr. Nana dan seterusnya di sini hadir. Kalau Dr. Teddy ini adalah Asda 2 Tasikmalaya. Halo ya, selalu hadir. Insya Allah berkah Pak Asda, sehat selalu dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian juga Muhammadiyah ASEAN di Filipina, Profesor Nelburne Muhammad PhD, Masya Allah. Halo Filipina, bagaimana sehat walafiat? Insya Allah berkah dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kemudian Dr. Haji Hajah Alia Baidowi, Koordinator Muhammadiyah ASEAN juga hadir, koordinatornya, pimpinannya, Masya Allah, terus berkiprah di mana-mana, dakwah jangan berhenti. Insya Allah Bu Doktor sehat selalu. Amin. Kemudian Pondok Pesantren Al Firdaus Cipatat Bandung Barat Kampus 1 dan 2, pimpinan Ustadz Roni. Nah ini juga hadir dengan para ustadznya, para santrinya. Kemudian tokoh sesepuh Masjid Al Furqon Bapak Dr. Muhammad Duliman. Wah ini beliau itu dimanapun ada selalu hadir, mau sedang di Cirebon, mau sedang di Bandung, pokoknya ngaji luar biasa. Insya Allah panjang usia, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian guru-guru SMK Negeri 2 Sumedang dan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sumedang Ibu Dr. Elis Herawati. Halo para kepala sekolah, para guru di Sumedang diajak oleh beliau, mudah-mudahan penuh keberkahan. Juga jamaah dari Indramayu nanti juga hadir. Pak Dr. Caridin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Pak Dr. Hajah Caridin, SPD MSI, terima kasih Pak Dr. Bapak Kepala Dinas. Kemudian Ibu Herningsih, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu. Kemudian Kabid DMP Dinas Pendidikan Indramayu, Ibu Eti Herawati Kabid SMP Dikbud Kabupaten Indramayu, Bu Ila Kasih PDPK SD Kabupaten Indramayu, Kepsek Kepala Sekolah dan guru-guru TK dan SD SMP Kabupaten Indramayu. Terima kasih. Semoga Indramayu menjadi kabupaten yang dibanggakan Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam pendidikan yang dipimpin oleh Pak Dr. Cardin Dikbud Indramayu. Kemudian juga selanjutnya Sivitas Akademika UBK. Halo UBK, Rektor UBK Dr. Apoteker Entris Sutrisno MHKes. Pak Rektor hadir. Semoga sama-sama semoga menjadi rektor yang terus diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Bendahara STKEP PPNI Hajah Imas Cucu SPD MM, Hajah Imas Syarifah SPD MPD Koordinator Keluarga Besar Hajah Korea, Hajah Imas Sofiatul Hasanah SPD MPD, Kepala Cabang PSDKU Serang Hajah Tri MKeb, karyawan PDSKU Subang Hajah Siti Rohmah SST MKeb, Ketua DKM Masjid Nur Hatmawati Pak Agus Mi'raj Darajat MKes, Kepala SMK BK Sukaraja Dede Nur Hayati juga hadir, dan Haji Tata Juwarta SKM Hakeb Ketua DPD IPA Ijabar juga hadir, terima kasih. Kemudian Bapak Dr. Ki Haji Unang Sudarma dari Bajnas Sukabumi, saya lihat tadi. Halo Pak Kiai hadir, mudah-mudahan berkah. Salam, mudah-mudahan lancar segala urusannya. Kemudian Bapak Bu Etih SMP Negeri 11 Tasikmalaya juga hadir, luar biasa, mudah-mudahan berkah. Pak Dr. Abu Khoer bersama keluarga besarnya ini hadir. Halo Pak Dr. Abu, semoga sehat walafiat. Terima kasih dari Surabaya beliau ya, hadir bersama-sama dengan dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Juga Bapak Triantoro, Kepala Biro Umum Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Halo, semoga lancar segala urusannya insyaallah. Ibu Popi Dewi Puspitawati, Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga hadir. Ibu Popi selalu mudah-mudahan lancar segala urusannya. Kemudian juga Ibu Diah Rani, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, alhamdulillah hadir. Bapak Cucu Sudrajat, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknologi Industri. Bapak Wasimin, Balai Guru Penggerak Provinsi Jawa Kalimantan Barat. Ini Ibu Rita Nurun Nisa, Ibu Presi Aprilianti, Ibu Linis, Ikatan Narasumber Instruktur Nasional Taman Kanak-Kanak, Ibu Umi Kulsum, Kepala Balai Bahasa Jawa Timur, Bapak Jasman Indradno, Institut Teknologi dan Bisnis Semarang, Ibu Wihartati, Purna Tugas SMK Negeri 2 Surabaya, Bapak Ahmad Nur Hadi, SLB Karya Mulia Surabaya, Ibu Yeti Ulimawati, Guru Penggerak Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Ibu Alpa Nur Hasana, SMA Negeri Pakem Sleman Yogyakarta, Bapak Suka, Balai Besar Penjaminan Mutu Provinsi Jateng, Ibu Ine Rahayu, SLB Negeri Cirebon Bandung, Bapak Dodi Iskandar, Ibu Manikowati, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah, alhamdulillah, Ibu Nur Hidayati, TK Ponorogo Jatim, Ibu Alpi Lailatin, Komunitas Guru Belajar Nusantara Jawa Timur, Ibu Adelina, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur, Bapak Muhammad Yusuf, Guru Penggerak Kabupaten Sumeneb Madura, alhamdulillah hadir. Kemudian yang selanjutnya Pak Dr. Sugeng Suwangi, Penjamin Mutu SMA Negeri 8 juga hadir. SMP IT Alpaz Kabupaten Bandung binaan Prof Aan, semoga menjadi SMP IT yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pengurus MG MPI Pak MTS Jabar, DKM Masjid Al Mustofa Cimeong Majalengka Bapak Ujang Permana. Kemudian Pak Samsudin SPD MM bersama Sivitas Akademika STITNU Al-Farabi Pangandaran, terima kasih. Kemudian Sivitas Akademika High School. Di sini para santri, ustadz semuanya ikut ngaji, insya Allah berkah, terima kasih. Kemudian Bapak Dr. Mahmud Farid, Riyadatul Ulum Kota Tasikmalaya, Kiai selalu hadir dengan para pimpinan yang lainnya, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga semua guru-guru dari Mande Cianjur. Nah, ini kepala sekolah, guru-guru, halo, pada ding selalu memotori dakwah di Mande Cianjur, mudah-mudahan melebar ke kecamatan-kecamatan yang lainnya. Kemudian Ibu Profesor Dr. Sulistiarini dan juga Ibu Dr. Sigit, ini dari Untan Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat, dan kawan-kawan ikut hadir, terima kasih. Sivitas Akademika IKIP Siliwangi, Bapak Dr. Tamtam Kamaludin beserta mahasiswanya ikut hadir. Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Sialaya, Dr. Kiai Riyad Jamil SPD MM, terima kasih. Sivitas Akademika Universitas Jambi juga hadir. Ustadz Anwar selalu memantau kegiatan kita dari Jambi, dan para mahasiswa juga para dosen insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah. Ada Propodi Perpajakan, Manajemen Pemasaran Universitas Jambi insya Allah. Kemudian keluarga besar KBSA, YBSA, dan keluarga besar SMP Terpadu Az-Zahra dari Cianjur Selatan, dari Campaka yang dipimpin oleh Ibu Hajah Sobaria, terima kasih selalu hadir. Dan juga terima kasih kepada keluarga besar Abah Ukik dan Abu Iya juga dari Lemur hadir. Dan juga terima kasih kepada Ibu Yoyo Surya Kusuma ikut ngaji dengan keluarga, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Dr. Haji Akil dari Unsika
Dekan FAI Unsika. Halo Pak Agil, selalu sehat. Terima kasih, terus bekerja dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala membina umat. Kemudian juga Pak Sutarjo juga dari Unsika, GOW KBB Bu Deti dan Bu Lia juga hadir, Bu Yayu Inspektorat Kota Bandung sama-sama, Pak Sukamto pengawas distrik Depok juga hadir, SMK Nur Kausar, DKM dan Jamaah Masjid Al-Palak juga hadir. Terima kasih. Halo Jamaah Al-Palak. Bapak Asdur pengurus PGRI Bandung, kemudian Majelis Taklim Asyukur, Perum SBG Parakan Muncang RW 14 Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang dipimpin oleh Bunda Sopi, mudah-mudahan berkah. Kemudian Ibu Hajah Siti Horiyah Auriyah Kadistik Depok juga hadir, tidak ketinggalan insya Allah, dengan para kepala sekolah dan juga para siswa ataupun mahasiswa ataupun yang lain-lainnya ikut hadir. Terima kasih. Kemudian Pak Dr. Bambang Robandi, nah ini tokoh dari pedagogik selalu hadir. Terima kasih, semoga sehat dan penuh keberkahan. Bapak Dr. Usep Sutarman, Dewan Pakar ICMI Kabupaten Bandung juga hadir. Pak Dr. Idris SPMPD dan istri juga dari Ciamis sudah pernah ketinggalan. Kemudian dari Universitas Islam Makassar, Profesor Mir Alam Bedu selalu hadir. Terima kasih. Kemudian Ustadz Aep dari Majalengka, dari Majelis Taklim Usamah Cicalengka juga hadir. Profesor Yadi Siswanto dari ITB, halo, selalu hadir, saya lihat dari awal tadi. Kemudian Mas Sadono dari BPIP Jakarta juga hadir. Kampus El Hijrah Universitas YPIB Majalengka juga hadir. Kemudian UPTD SDN Mekarjaya Kecamatan Gantar Indramayu juga tidak ketinggalan hadir, dan kawan-kawan yang lainnya semuanya hadir insya Allah dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mas Don terima kasih, dan yang lainnya ada yang sedang umroh, mudah-mudahan diberi kelancaran keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil fasikin fansurna 'alal qaumil munafikin fansurna 'alal qaumil zalimin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Dr. Ubaidillah dari Kalimantan Barat juga bisa hadir. Semoga semuanya sehat walafiat, termasuk Kiai Haji Ahmad Sujai dari Tangerang juga hadir. Mudah-mudahan kita hadir kembali pada hari yang akan datang, umur panjang dan penuh berkah, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sami-sami apunten Pak Wasimin dari Kalimantan Barat. Terima kasih.